Pembelajaran Modul 2.3 dengan saya sendiri Ani Rohaini dari SDN 3 Kertahayu. Saya Rizky Risnawati dari SDN 2 Bangunsari. Saya Fitrianti dari SMAN 1 Pamarican. Selamat menyaksikan Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Lise. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, dengar-dengar Bu Fitri itu mau melaksanakan coaching ya. Iya, Saya insya Allah memerankan observernya ya. Iya. Nah, tapi sebelum nanti pelaksanaan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai pengamat ya, sebagai observer. Nah, sebelum ke langkah praobservasi tersebut, kita diskusikan dulu ya tentang rubrik penilaian. Kenapa harus ada rubrik penilaian? Karena nanti selama Bu Fitri dengan coachingnya melakukan coaching, selama berlangsung tersebut, saya langsung mengamati dan menilai berdasarkan standar rubrik penilaian tersebut. Dalam rubrik penilaian tersebut nanti itu bisa terlihat pelaksanaan coachingnya itu apakah sudah sesuai alur Tirta, kemudian Bu Fitri bisa mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot yang bisa ditangkap oleh coachingnya. Kemudian si coaching juga bisa menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan Bu Fitri yang Ibu ajukan tersebut. Nah, terus saya juga menghimbau ya Bu Fitri, nanti pada pelaksanaan coaching jangan lupa prinsip-prinsip coaching tersebut harus diterapkan ya Bu ya. Satu, prinsip coaching itu adalah prinsip kemitraan. Yang kedua, harus adanya proses kreatif. Dan yang ketiga, harus nantinya itu ada pengembangan potensi dari coaching. Di awal kan tadi saya sudah mengemukakan bahwa sebelum pelaksanaan coaching ada langkah praobservasi tersebut ya. Jadi di praobservasi itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan awal ya ke Bu Fitri sebagai pemandu. Yang pertama, pertanyaan yang ingin saya lontarkan ke Ibu Fitri adalah kan di coaching itu ada beberapa kompetensi ya yang harus dikembangkan ketika kita melakukan coaching. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri dalam pelaksanaan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Tuh, berarti kan ada 3 kompetensi ya Bu Iya. ya. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, adakah kompetensi ini pertanyaan yang kedua ya Bu. Adakah kompetensi yang lebih spesifik gitu loh yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri? Yang kompetensi yang ingin paling dikembangkan oleh saya yaitu saya bisa kehadiran penuh untuk coaching. Untuk coaching. Jadi kita betul-betul hadir ya, menyelaraskan antara otak, tubuh, pikiran kita itu untuk coaching gitu ya. Itu bagus ya Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator keberhasilan atau tujuan yang ingin diharapkan dari coaching itu buat Ibu apa? Supaya coaching itu bisa mengembangkan diri, menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke, berarti sudah tergambar ya Bu ya alurnya akan seperti apa karena Ibu sudah memiliki panduan untuk pelaksanaan coaching tersebut. Oke, silahkan ya untuk melakukan coaching dengan coaching Bu Ani ya, kalau nggak salah. Silahkan, saya akan mengamati proses pelaksanaan tersebut. Semoga lancar ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Siap. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fitri. Senang sekali ya bertemu Bu Ani pada pagi hari ini. Bagaimana Bu Ani, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Melihat Bu Ani ini bersemangat. Tapi tadi katanya Bu Ani itu ada masalah. Iya Bu, nih tadi ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait pembelajaran di kelas saya. Jadi tujuan kita berbincang-bincang hari ini itu karena Bu Ani ada permasalahan ya. Sebenarnya
tujuan yang spesifik apa sih Bu Ani? Nah begini ya Bu, saya kan mempunyai permasalahan di kelas saya ya Bu. Pada tahun sekarang ini di kelas saya itu berbeda sekali dengan tahun yang sebelumnya. Nah di dalam pembelajaran kali ini saya itu mempunyai seorang anak yang ketika saya itu melakukan pembelajaran dengan metode diskusi itu anak itu tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Nah maunya itu dengannya itu saja, jadi harus berdua orang gitu ya Bu. Jadi dia itu tidak mau dipisahkan dengan orang itu. Nah saya itu berkesulitan Bu ketika saya itu melakukan diskusi kelompok, jadi anak itu tidak mau berkelompok dengan yang lain. Nah saya ingin anak itu bisa bersosialisasi nih Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu? Oh jadi permasalahan yang dihadapi Ibu Ani itu karena siswa yang tidak mau berbaur ya dengan yang lain. Jadi hanya dengan itu saja. Iya betul sekali Bu. Mungkin Bu Ani pernah bertanya kepada anak tersebut, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kok cuma berteman dengan yang dia pilih gitu kan? Tidak bisa dengan yang lain, ada apa sebetulnya? Nah, ya Bu, setelah saya bertanya dan mengidentifikasi kepada anak tersebut, ternyata anak itu rumahnya itu tidak jauh dengan temannya itu Bu, jadi bertetangga sekali. Kemudian anak itu juga dari kecil sekolahnya itu selalu bersama-sama dan selalu duduknya itu berdua dengan anak itu. Jadi anak itu tidak bisa bersosialisasi, jadi terlalu dekat dengan anak itu ya Bu, jadi tidak bisa bersosialisasi dengan temannya yang lain seperti itu Bu. Iya. Oh jadi kalau yang saya tangkap bahwa anak itu selalu dengan anak yang dianggap dia mungkin dekat gitu ya, karena pertama dekat rumahnya, rumahnya dekat gitu kan. Yang kedua karena memang terbiasa dengan hanya anak-anak yang itu saja gitu ya. Sehingga dengan yang lain itu akan sulit untuk berkomunikasi gitu ya. Nah itu kan masalahnya ya. Dari level masalah tadi itu sebetulnya menurut Bu Ani level berapa sih? Kalau kita lihat dari angka 1 sampai 10 anak itu sebetulnya Bu Ani itu masalahnya di level berapa? Nah kalau untuk sekarang ketika terjadi permasalahan itu, masalah saya itu ada di skala 5 Bu. Ya, untuk permasalahan ini. Dan ingin diselesaikan sehingga mencapai nilai berapa? Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa mencapai di skala 9 gitu. Baik, pernahkah Bu Ani memiliki ide misalkan ya, sebetulnya anak itu bisa bersosialisasi dengan yang lain, dan pernahkah Bu Ani berpikir apa saja yang bisa dilakukan oleh Bu Ani supaya anak itu bisa berbaur dengan yang lain? Nah iya Bu, jadi saya itu nantinya itu akan melakukan pembelajaran dengan metode di dalamnya itu ada game-games edukasi yang nantinya itu gamesnya itu permainannya itu di dalam pembelajarannya itu secara berkelompok, sehingga nantinya itu saya menginginkan anak tersebut itu bisa berbaur atau bersosialisasi dengan yang lainnya. Dan saya juga di dalam pembelajaran itu nantinya akan ada refleksi dan penilaian sikap untuk anak-anak yang mempunyai sikap yang bersosialisasi dengan anak itu dengan baik. Mungkin seperti itu Ibu nanti yang akan saya lakukan. Ya, jadi rencana yang akan dilakukan oleh Bu Ani itu pertama yaitu membuat game yang berkelompok. Yang kedua itu refleksi bersama-sama ya, supaya anak itu bisa berbaur dengan yang lain, saling berkomunikasi, begitu kan? Iya. Ya. Nah itu rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Ani ya. Untuk melaksanakan rencana tersebut Bu Ani, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Insya Allah kalau untuk rencana itu mungkin besok juga saya mengajar di kelas saya. Jadi insya Allah dimulai dari besok juga saya akan melakukan pembelajaran itu dengan tadi rencana adanya game-games yang dalam permainan di dalam pembelajaran, sehingga nantinya mudah-mudahan anak saya itu bisa bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Mungkin seperti itu. Artinya Ibu Ani lah yang harus lebih kreatif ya untuk Iya. membangun kolaborasi antar siswa. Iya. Nah kira-kira
hal apa saja ya atau siapa saja yang bisa membantu terhadap apa yang Ibu Ani rencanakan? Nah, ya. Kalau untuk membantu, karena saya ini guru kelas, nanti insya Allah saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, yaitu mata pelajaran PAI dan PJOK, sehingga nantinya itu di kelas itu bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran tersebut. Iya, hebat sekali ya Bu Ani ya. Ternyata Bu Ani bisa menemukan apa ya solusi dari permasalahannya ini ya. Bagaimana perasaan Bu Ani sekarang? Alhamdulillah senang sekali Bu. Alhamdulillah dengan mengobrol dengan Ibu, insya Allah saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya di dalam kelas itu. Terima kasih ya Ibu. Iya, jadi kita sekarang tinggal mencoba untuk melaksanakannya ya Bu Ani ya. Semoga berhasil ya Bu Ani ya. Dan dalam waktu singkat ada hasil ya dari kegiatan Bu Ani ini. Apa ada lagi yang akan kita bicarakan? Sudah cukup Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu sudah meluangkan waktu dengan saya Ibu. Terima kasih. Sama-sama ya. Ya. Kalau memang tidak ada lagi ya kita akan bertemu mungkin seminggu lagi ya berbincang-bincang ya untuk melihat apakah perbincangan kita itu apa yang sudah dilakukan Bu Ani itu ada hasilnya atau tidak. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya, proses pelaksanaan coachingnya berjalan baik, berjalan lancar, kemudian terlihat ya komunikasinya gitu, TikTok lah kelihatan ya gitu. Tadi kan langkah pertama itu praobservasi, kemudian lakukan supervisinya ya, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Di mana pasca observasi itu saya ingin memberikan gambaran hasil pengamatan saya terhadap tadi ya jalannya coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ani. Tadi terlihat ya Bu, alurnya sudah ada ya, alur tirtanya dari mulai bagaimana Ibu menggali ya tujuan dari si coaching itu ingin mengembangkan dirinya, kemudian dapat terlihat mampu ya mengidentifikasi masalah yang dihadapinya, sampai ada rencana ya dan komitmen yang akan dia lakukan. Oke. Kemudian saya juga ingin mengkonfirmasi ya dari pelaksanaan yang Ibu tadi lakukan. Kan tadi di awal ada pertanyaan tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kalau saya tidak salah, kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan itu adalah kehadiran penuh ya Bu ya, Agnes ya. Apakah itu tadi merasa sudah optimal belum Bu? Ya, yang saya rasakan tadi saya sudah hadir penuh untuk coaching. Saya sudah sangat memperhatikan gitu ya apa yang dibutuhkan coaching, sehingga coaching sendiri bisa menemukan mengalir dengan begitu saja. Ternyata coaching itu sudah menemukan solusi dari masalahnya itu. Oke ya, berarti Ibu sudah mulai lah ya, kompetensi itu sudah mulai berkembang dengan Ibu. Nah untuk selanjutnya, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu lakukan di coaching-coaching selanjutnya? Untuk coaching selanjutnya, saya yang paling ingin saya kembangkan itu ya, selain dari saya bisa hadir penuh untuk coaching, yaitu saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika kita memberikan pertanyaan yang berbobot itu akan semakin mudah ya Bu menggali informasi dari coaching. Oke. Dan yang terakhir, indikator keberhasilan dari coaching ini yang tergambar oleh Ibu itu apa tadi? Indikator keberhasilan kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 itu ada di level 9 saya kira itu ya. Sehingga
saya yakin optimis kalau Ibu Ani itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu dan mempraktekkan apa yang tadi dia rencanakan. Oke, terima kasih ya Bu ya untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang ingin dikembangkan Ibu di kegiatan coaching selanjutnya itu dapat betul-betul dimaksimalkan. Terima kasih ya untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risha. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Gimana Bu Ani juga sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah Ibu tadi saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya nanti ya Bu Iya, dengan iya. Ibu Fitri. Iya. Ya, nah sekarang saya ini akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu Bu. Di sini saya sebagai observer. Nah, saya sebagai observer di sini nantinya itu akan melihat proses coaching dari Ibu dengan Ibu Fitri terkait nanti apakah alur tirtanya muncul atau tidak dan bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut dan bagaimana coach itu merespon pertanyaan dari Ibu. Nah, Ibu jangan lupa juga ya nanti dalam proses coaching itu harus menyertakan prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, itu adalah prinsip coaching yang nanti akan Ibu laksanakan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, untuk pra-observasi kali ini, kompetensi apa sih yang akan Ibu laksanakan dalam proses coaching nanti? Kan ada 3 kompetensi ya yang ada dalam coaching. Nah, ada kehadiran penuh ya, kemudian ada pertanyaan berbobot, dan ada satu lagi mendengarkan aktif. Nah, yang ingin saya kembangkan untuk coaching hari ini adalah kehadiran penuh ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi saya ingin memfokuskan diri saya gitu, ketika orang lain berbicara kita bisa meresponnya dengan positif gitu. Oh iya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu tingkatkan, yang Ibu inginkan spesifiknya itu ada 2 ya Bu dari 3 kompetensi itu. Baik. Nah, dari kedua kompetensi itu menurut Ibu indikator yang bagaimana ini yang ketika kompetensi itu secara lulus nantinya itu? Ya, indikatornya kan itu tadi lebih spesifiknya ke mendengarkan aktif dengan kehadiran penuh ya. Jadi apa ya, ketercapaiannya itu bisa dilihat ketika si coach itu merasa ada teman nih yang diajak sharingnya gitu kan. Jadi dengan kita mendengarkan aktif, kemudian muncul diri kita itu dengan hadir penuh, tentunya kita akan lebih memudahkan untuk merespon apa yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Ibu. Mungkin untuk percakapan pra-observasi kali ini saya cukupkan sekian ya Ibu. Mudah-mudahan proses coaching Ibu dengan Ibu Fitri berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Saya tunggu nanti saya akan lihat di proses coaching Ibu selanjutnya ya. Terima kasih Ibu untuk pra-observasi kali ini. Sama-sama Bu Ani. Assalamualaikum Ibu Is. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dari kemarin ya dengar dari Bu Ani, Bu Fitri itu mencari-cari saya, betul Bu? Iya betul. Oh gitu. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan, kata Bu Ani. Apakah betul seperti itu? Betul. Betul sekali. Ada apa sih Bu? Ada inilah saya butuh teman saya. Oh gitu ya. Ada, jadi saya mendapatkan keluhan dari rekan guru bahwa ada anak yang tiap hari Rabu itu tidak masuk, tidak mau masuk sekolah. Ada saja diawali awalnya itu ada izin, selalu ada izin, kadang sakit, sekarang tidak sama sekali. Apakah dia itu izin atau sakit gitu, tidak alasan. Saya menangkap ya, jadi sebetulnya Bu Fitri itu sedang ada masalah ya, berupa laporan keluhan dari guru-guru yang lain bahwa ada
satu peserta didik ya yang bermasalah lah gitu kan, bermasalah. Nah, mudah-mudahan percakapan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, tentunya solusi yang ingin dicapai oleh Bu Fitri. Oke, saya ulangi ya Bu ya, saya ingin mengetahui tujuan utama dari Bu Fitri ingin ngobrol dengan saya atau dengan percakapan ini apa? Saya ingin mendapatkan solusi supaya anak itu mau sekolah pada hari Rabu gitu ya, dan hari-hari yang lainnya tentu saja gitu ya, dan menemukan apa sih akar permasalahannya dan menemukan solusi bagaimana cara penanganan untuk anak tersebut. Gitu, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan kata Bu Ani. Apakah betul seperti itu? Betul sekali. Ada apa sih Bu? Ada inilah, saya butuh teman saya. Oh gitu ya. Ada, jadi saya mendapatkan keluhan dari rekan guru bahwa ada anak yang tiap hari Rabu itu tidak masuk. Tidak mau masuk sekolah. Ada saja diawali awalnya itu ada izin, selalu ada izin, kadang sakit, sekarang tidak sama sekali apakah dia itu izin atau sakit gitu, tidak. Saya menangkap ya, jadi sebetulnya Bu Fitri itu sedang ada masalah ya, berupa laporan keluhan dari guru-guru yang lain bahwa ada satu peserta didik ya yang bermasalah lah gitu kan, bermasalah. Nah, mudah-mudahan percakapan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, tentunya solusi yang ingin dicapai oleh Bu Fitri. Oke, saya ulangi ya Bu ya, saya ingin mengetahui tujuan utama dari Bu Fitri ingin ngobrol dengan saya atau dengan percakapan ini apa? Saya ingin mendapatkan solusi supaya anak itu mau sekolah pada hari Rabu gitu ya, dan hari-hari yang lainnya tentu saja gitu ya, dan menemukan apa sih akar permasalahannya dan menemukan solusi bagaimana cara penanganan untuk anak tersebut. Begini ya Bu, dari tangkapan saya tadi bahwa ada satu anak ya yang setiap hari Rabu itu tidak masuk gitu kan. Apakah anak tersebut sudah diidentifikasi dengan pendekatan edukatif gitu kan, penyebab dari anak tersebut itu tidak masuk itu karena apa gitu, alasannya apa, oleh guru atau oleh Bu Fitri itu sendiri? Sebetulnya saya juga mendapatkan informasi juga sih dari rekan-rekan. Saya juga termasuk yang mengajar di kelas tersebut. Cuma di jam saya itu hari Selasa selalu ada anaknya itu normal seperti yang anak-anak yang lainnya, ceria dan lain sebagainya. Makanya saya juga termasuk yang kaget ketika teman-teman mengatakan bahwa di hari Rabu itu tidak pernah ada anak tersebut. Nah, menurut cerita teman-teman yang guru yang lainnya bahwa anak tersebut ternyata permasalahannya itu di mata pelajaran PAI gitu. Kata teman-temannya juga begitu. Teman-temannya bilang bahwa hal itu bukan hanya sekarang ternyata, tapi waktu SD juga seperti itu. Kalau pas hari ada pelajaran PAI dia itu jarang sekali masuk. Waktu SMP-nya juga seperti itu ya. Jadi dia itu takut untuk ikut di PAI gitu kan. Tapi bukan mata pelajaran yang lainnya, tapi kan tetap saja kan. Karena ketika satu hari dia tidak masuk, mata pelajaran yang lain dia masuk gitu kan ya itu. Berarti masalahnya anak tersebut memilih gitu ya. Ada yang disukai dan ada yang tidak disukai dari mata pelajaran, dan kebetulan hari Rabu adalah mata pelajaran yang tidak disukainya gitu kan. Oke, itu yang permasalahannya. Nah, rencana atau ide atau gagasan yang sudah terpikirkan oleh Bu Fitri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa? Apa ya? Mungkin saya juga harus bertemu dengan anak itu
juga belum bertanya detail gitu kan. Mungkin saya akan melakukan restitusi dengan itu ya. Yang kedua mungkin saya juga harus koordinasi kan dengan guru mata pelajaran gitu ya. Apakah pada saat itu guru mata pelajaran mewajibkan anak harus membaca Al-Quran, anak membaca apapun itu ya, yang menyebabkan anak itu jadi minder atau apa gitu ya. Mungkin saya juga harus diskusi juga ya, atau koordinasi lah gitu ya dengan guru mata pelajaran, dan agar guru mata pelajaran juga paham bahwa ada anak-anak tertentu yang memang merasa seperti itu gitu ya. Jadi karena tidak bisa baca, mungkin itu ya, tidak bisa baca, anak itu jadi minder gitu kan, takut disuruh baca atau takut malu lah sama teman-temannya gitu. Yang ketiga mungkin saya juga harus berkoordinasi mungkin ya dengan orang tuanya yang realnya seperti apa gitu ya, apa yang menyebabkan anak itu memang sulit sekali untuk belajar membaca. Apakah itu memang tidak belajar tadinya, ataukah memang kedepannya itu kan harus ada penyelesaian, masa sih gitu ya, tiap hari Rabu anak itu tidak masuk gitu ya. Nah itu, dan yang terpikirkan oleh saya itu seperti itu gitu ya. Oke, sangat bagus ya Bu Fitri. Jadi saya tangkap yang pertama Ibu itu akan melakukan restitusi ya sama anak tersebut. Yang kedua berkolaborasi lah ya dengan rekan yang lain supaya permasalahan ini sama-sama gitu kan dipikirkan. Kemudian yang ketiga meminta konfirmasi lah ya ke orang tuanya gitu kan tentang apa yang dialami oleh anak tersebut. Oke, kira-kira kapan tuh Bu Fitri mau rencana itu mau diaktualisasikan? Sesegera mungkin ya. Pokoknya dalam minggu-minggu ini harus ada, kalau penyelesaian sih mungkin apa ya, harus gitu ya. Pokoknya kita coba dalam minggu ini menelusuri hal-hal tersebut gitu ya, sehingga anak itu tidak berkepanjangan untuk malas datang ke sekolah gitu ya. Harus ada penyelesaian kan ibu ya. Oke, dari tadi ya dari awal sampai akhir saya tangkap dan rencana aksinya juga akan sesegera mungkin ya Bu Fitri untuk melakukannya. Kira-kira ketika melakukannya apakah Bu Fitri perlu bantuan atau support system dari yang lain? Iya, pastinya ya, pastinya. Saya juga mungkin akan berbincang dengan wali kelas ya, berbincang juga dengan guru BK gitu kan. Ada guru BK dan mungkin kalau di sekolah kan ada irma ya, ada nanti pembina irmanya, saya mungkin bisa tanyakan juga ke pembina irma apakah ada kegiatan baca tulis Al-Quran di sana gitu ya. Sehingga ketika saya bertemu dengan siswa, bisa kalau siswanya berkenan ya, bisa disarankan untuk belajar gitu kan, dengan sistem apalah gitu ya, Iqra. Atau sekarang kan sebetulnya anak-anak kecil juga sudah apa sih, sudah cepet gitu ya dalam untuk belajar Al-Quran gitu ya, tergantung motivasinya dia aja gitu ya. Dan itu yang dan secepatnya mungkin menghubungi orang tuanya gitu. Dari obrolan kita ya hari ini apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu dapatkan? Yang saya rasakan, saya jadi ini Bu, sekarang saya punya gambaran gitu ya, apa saja sih yang akan saya lakukan gitu ya, sehingga saya bisa mudah-mudahan secepatnya bisa menyelesaikan masalahnya ini. Oke, selamat ya Bu ya. Selamat menjalankan rencananya. Ditunggu kabar baiknya ya Bu ya. Semoga apa yang direncanakan Ibu berjalan dan betul-betul menemukan solusinya gitu kan, solusi yang ingin diharapkan oleh Bu Fitri. Terima kasih ya untuk hari ini. Sama-sama Bu Risu, saya berterima kasih sekali nih dengan obrolan kita kali ini ya. Saya jadi memiliki
terkait percakapan coaching antara ibu dengan coach tadi ya. Tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta, dan alhamdulillah juga prinsip coachingnya itu telah muncul ya ibu, terkait dalam kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Itu yang sudah saya tadi observasi dalam percakapan coaching antara ibu. Nah, alhamdulillah juga kompetensi tadi spesifik yang ibu ingin tingkatkan kan dari dua ya, kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Alhamdulillah itu juga sudah muncul dalam percakapan coaching tadi. Nah, yang akan saya tanyakan ibu untuk pasca observasi kali ini terkait kompetensi apa yang ingin ibu tingkatkan dalam percakapan coaching selanjutnya nih Bu Ani. Tadi kan saya merasakan ya tentang proses pelaksanaan coaching sesuai yang tadi dibicarakan dengan Bu Ani, bahwa saya itu ada dua target ya yang ingin dikembangkan kompetensinya. Yang pertama mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Dan alhamdulillah yang saya rasakan tadi sudah mulai ada peningkatan lah gitu kan dari diri saya yang sebelumnya ketika melakukan coaching itu masih kurang fokus gitu kan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, tapi tadi sudah lumayan ada peningkatan. Nah, untuk target selanjutnya apa yang ingin dikembangkan dari tiga kompetensi tersebut adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Karena di pertanyaan tersebut sebetulnya yang betul-betul harus diperhatikan supaya si coach itu dapat tergali gitu kan, dapat tergali informasi yang ingin disampaikannya jelas dan bisa mengarahkan kepada pengembangan dirinya. Oke, baik ya ibu. Itu terkait kompetensi yang ingin ditingkatkan ke depannya ya. Alhamdulillah mungkin ibu terkait pasca observasi kali ini saya cukupkan sekian. Semoga percakapan coaching selanjutnya ibu dapat melaksanakannya dengan baik dan coach dapat menemukan masalahnya, menemukan ide dari permasalahannya. Saya cukupkan sekian terkait pasca observasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Saya dengar tadi Ibu Ani hari ini akan melakukan coaching ya. Iya, betul sekali Ibu. Dan saya akan observasi ya dengan kegiatan coachingnya Bu Ani. Untuk itu saya ingin menyampaikan sih ya beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya akan perhatikan nanti dalam kegiatan coachingnya Bu Ani. Yang pertama itu Bu Ani alur ya, alur yang dipakai itu yang paling utama itu alur cerita ya Bu Ani ya. Yang kedua bagaimana respon coach ya terhadap pertanyaan-pertanyaan Bu Ani. Dan yang ketiga saya ingin tanya juga tentang prinsip coaching ya Bu Ani ya. Yang pertama itu prinsipnya itu kemitraan ya Bu Ani. Nanti menganggap bahwa Bu Ani dengan siapa coaching? Ibu Risha. Ibu Nisha ya. Nanti menganggap bahwa Bu Nisha itu sebagai mitra ya bersama. Yang kedua itu ada proses yang kreatif gitu ya. Yang ketiga itu Bu Ani dapat memaksimalkan potensi coaching. Ngomong-ngomong untuk untuk kegiatan coaching ini Bu Ani akan menerapkan kompetensi yang mana? Kan ada beberapa kompetensi dalam coaching. Ada 3 Bu. Yang pertama kan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ya. Dan dari ketiga kompetensi, adakah yang tujuan yang spesifik yang paling ingin Bu Ani kembangkan itu yang mana? Mungkin kalau yang spesifik dari ketiga kompetensi itu yang saya ingin kembangkan, yang pertama itu terkait kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya. Jadi 2 ya. Iya. Yang pertama itu kehadiran penuh dan
Koci itu dapat menemukan masalah atau menemukan ide dari permasalahan sehingga mendapatkan jalan keluarnya untuk permasalahan Koci ini, Ibu. Jadi ini supaya Koci dapat memecahkan masalahnya ya dengan menemukan ide oleh dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Bu Adi atas perbincangan sebelum coaching ya. Semoga coachingnya berhasil. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Risha. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya nih hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Ani juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini Bu, tadi ada teman yang mengatakan Ibu ada perlu ya dengan saya? Iya, dari kemarin ini ya, saya cari-cari Bu Ani. Saya ingin sedikit ngobrol dengan Bu Ani. Bisa Bu? Oh, alhamdulillah. Kalau sekarang saya bisa Bu, saya sedang santai hari ini. Mungkin ada permasalahan apa ya Bu? Ada sesuatu ya terkait di sekolah saya ya. Khususnya guru-guru yang ada di sekolah saya itu, intinya mah gini lah, guru-gurunya itu kurang kreatif Bu. Terus cenderung mengajar itu monoton ya, lebih ke metode konvensional gitu kan, padahal sarana dan prasarana di sekolah kami itu gitu kan cukup memadai gitu. Oke, berarti tujuan kita kali ini terkait permasalahan Ibu, yaitu di sekolah Ibu terkait guru yang kurang kreatif dan metode mengajarnya yang monoton ya Bu? Iya betul. Oke, berarti terkait permasalahan itu mungkin Ibu sudah mengidentifikasi kenapa guru-guru tersebut melakukan hal yang demikian Ibu? Saya kan belum lama ya, baru 1 tahun lah di sekolah ini. Saya coba perhatikan gitu kan, masalahnya ini apa ya gitu kan. Padahal kalau dilihat gurunya itu bisa dikatakan milenial gitu kan, bisa dikatakan milenial. Jadi yang seniornya hanya 2-3 orang gitu kan. Terus sarana juga ada gitu kan. Saya merenung gitu kan, berpikir sebenarnya ini ada apa gitu, masalahnya apa. Nah setelah saya telusuri, setelah saya identifikasi, itu karena memang mereka itu di tahun-tahun lalu gitu kan diposisikan dalam zona nyaman gitu. Jadi tidak ada tantangan, tidak ada beban yang harus dilakukan, tidak punya target gitu kan. Akhirnya si guru tersebut menjadi enjoy dalam posisi itu gitu kan. Jadi tidak mau berkembang, cukup dalam posisi itu. Oke, seperti itu ya Bu permasalahannya. Nah, mungkin terkait permasalahan yang seperti itu untuk keadaan sekarang mungkin di level berapa nih Bu? Dari skala 1 sampai 10, kira-kira permasalahan yang terjadi itu ada di skala berapa nih menurut Ibu? Di skala 5 sepertinya. Karena memang kan udah mau budaya ya gitu kan, dan untuk merubah itu perlu proses yang ini gitu kan. Jadi saya menilai bahwa kondisinya ada di skala 5. Oke, baik. Mungkin itu untuk kondisi sekarang ada di skala 5. Nah, untuk kedepannya mungkin Ibu menginginkan nih guru-guru di sekolah Ibu itu ada di posisi skala berapa nih kedepannya? Saya tidak akan muluk-muluk ya Bu Ani, dari 5 tidak akan ke 9 gitu kan. Karena tadi saya sudah katakan, karena itu sudah menjadi budaya gitu kan, untuk merubahnya itu kan baik prosesnya luar biasa gitu kan. Jadi saya targetkan dari 5 itu ke 7 saja. Oke, baik. Berarti kedepannya Ibu menginginkan di skala ke-7 ya. Nah, untuk mencapai skala 7 itu mungkin ada rencana atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan nih ke depannya. Kira-kira apa nih rencananya? Sebenarnya di otak saya itu banyak ya rencana-rencananya. Tapi kan rencana itu harus dilihat juga gitu kan, tepat tidak dengan kondisi sekarang gitu. Apakah rencana itu bisa diterima juga oleh guru-guru yang lain. Dan yang terpikir oleh saya itu, rencana yang pertama akan saya lakukan adalah membuat
kegiatan refleksi pekanan gitu kan. Jadi mengajak guru-guru setiap 1 pekan sekali berkumpul, kita kemas dalam bentuk saresehan lah gitu kan. Nah, kegiatan tersebut diawali dengan refleksi gitu kan, refleksi terhadap proses pembelajaran yang selama sepekan mereka lakukan ya di kelasnya. Kemudian refleksi tentang target gitu kan, target yang dicapai selama 1 pekan itu seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dilakukan refleksi tentu kan ada feedback ya Bu ya. Terbayang oleh saya itu ketika mereka melakukan refleksi tentu punya feedback gitu, kenapa ini bisa seperti ini gitu kan. Nah, di sana saya ingin mengarahkan guru itu untuk membuat semacam visi perubahan ya, prakarsa perubahan gitu kan. Jadi punya target yang ingin dicapai gitu dari hasil refleksi tersebut, sehingga nanti setelah prakarsa perubahan itu tersusun ya, bukan terwujud, tersusun, si guru tersebut kan tentunya punya strategi untuk mencapai si prakarsa perubahan tersebut gitu. Itu ya, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, saya memiliki rencana juga adanya tantangan kepada guru untuk membuat program kan. Kalau kita lihat sekarang ya, bahwa kita itu pemimpin pembelajaran itu harus menguasai pembelajaran di kelas gitu kan. Apalagi dengan tantangan globalisasi sekarang, berarti kita itu kan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Jadi rencana saya itu akan ada tantangan kepada si guru-guru tersebut ya, untuk membuat semacam metode gitu kan, media, bisa reduplikasi atau bisa membuat karyanya sendiri. Dan termasuk saya itu dalam 1 semester membuat tagihan kepada guru berupa pembuatan alat peraga, teaching aid gitu kan. Jadi nanti setiap guru itu harus mempublikasikannya kepada teman-teman yang lainnya. Jadi didesiminasikanlah nantinya mah itu. Kemudian karena kondisinya tidak semua mumpuni gitu kan terhadap bidang itu, maka saya juga menggunakan tutor sebaya. Jadi kan ada generasi milenial yang mumpuni gitu di IT, contoh misalnya membuat modul ajar dulu misalnya, biar modulnya itu memiliki ruhnya kan, dibuat semenarik mungkin. Nah, buat timnya untuk tutor sebayanya dengan latihan Canva, itu contohnya misalnya. Iya, bagus sekali ya Bu terkait rencana aksi yang akan Ibu laksanakan, yaitu refleksi pekanan ya tadi ya Bu. Nah, kira-kira rencana itu akan kapan nih akan Ibu laksanakan? Minggu depan ya akan saya coba gitu kan. Kebetulan minggu depan kan awal bulan ya, jadi nanti kita bisa targetnya itu dalam 1 bulan kan bisa terlihat gitu apakah ada progres gitu kan, prosesnya seperti apa gitu. Insya Allah secepatnya sih Bu. Oke, alhamdulillah ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih, komitmen Ibu kira-kira Ibu akan dibantu oleh siapa nih untuk menentukan komitmen dari rencana aksi ini nih? Tentu kan ini namanya merubah ya, merubah paradigma dan mindset itu kan perlu support system yang benar-benar bisa mempengaruhi lah kalau istilah ini gitu kan, berpengaruh. Saya ingin mencoba untuk koordinasi ya dengan pengawas bina gitu, pengawas yang membina sekolah saya, untuk memberikan support system kepada guru-guru tentang bagaimana cara merubah paradigma gitu kan. Itu mungkin kerjasamanya ya dengan pengawas bina. Kemudian saya juga ingin memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini gitu kan, supaya termotivasi gitu untuk bergerak gitu kan, untuk bergerak dan mengaplikasikan apa yang ada dalam dirinya. Oke, baik Ibu. Nih Ibu, dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih.
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Saya merasa senang ya Bu Ani, karena dari kemarin kan saya itu stuck gitu loh gitu ya. Ini harus apa gitu kan. Jadi tidak ada yang bisa diajak sharing, karena rencana itu ada, cuman terkadang kalau kita tidak menuangkan kepada orang lain dulu, sharing dulu kepada orang lain, kadang-kadang kan kita tidak percaya diri ya Bu ya untuk melakukan rencana yang terpikirkan oleh kita. Dan alhamdulillah hari ini setelah bertemu dengan Bu Ani gitu kan, saya ada sedikit pencerahan dan rasa semangat untuk cepat-cepat nih gitu kan melakukan rencana aksi yang terpikirkan dan cepat-cepat ingin direalisasikan. Oke, alhamdulillah ya Ibu. Saya senang sekali Ibu telah mendapatkan ide untuk menemukan permasalahan dari Ibu yang tadi alami di sekolah Ibu. Mudah-mudahan secepatnya saya mendapatkan kabar baik dari permasalahan yang Ibu dapatkan di sekolah Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu tanyakan dari percakapan kali ini? Cukup. Oke, alhamdulillah ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ani untuk dapat curah pendapatnya dengan saya, dengan meluangkan waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita ini menghasilkan sesuatu ya Bu ya, bermanfaat khususnya bagi saya gitu kan. Dan mohon support dan doanya ya, semoga apa yang direncanakan oleh saya itu betul-betul berjalan dan maksimal. Iya Ibu, baik. Terima kasih ya Bu. Sekali Bu Ani, kegiatan coachingnya Bu Ani sudah menyelesaikan coaching ya. Saya merefleksikan ya sedikit apa yang tadi sudah berjalan itu ternyata memang sudah baik ya. Kegiatan alur itu sudah sesuai dengan alur kita ya. Sudah Bu Ani sudah menyampaikan tujuan, dapat mengidentifikasi masalah, dapat menyampaikan rencana aksi dan menggali tanggung jawab coachingnya itu sendiri. Dan saya pikir sudah kelihatan bahwa coaching juga sudah menemukan atau gagasan ya yang mungkin sebelumnya dia itu memang sudah memilikinya dan tergali ketika Bu Ani menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan tepat ya tadi terkait dengan coaching yang tadi. Menurut Bu Ani keberhasilan kegiatan tadi itu seperti apa? Mungkin dari percakapan coaching tadi ya Bu, saya lihat dari kompetensinya itu alhamdulillah sudah muncul ya Bu, terkait dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Terlihat dari coaching itu dapat menemukan ide-idenya. Sebenarnya kan ide itu sudah ada sebenarnya dari coaching tersebut, namun beliau itu coaching itu bisa mencurahkan ide kepada saya, kepada coachnya sehingga coaching itu bisa menemukan ide-ide sendiri yang nantinya akan direncanakan, yang akan dilakukan dalam rencana aksi tersebut. Ya betul. Memang tadi sudah sangat kelihatan kalau coaching itu sudah memiliki banyak ide sebetulnya. Cuma tadi tergali ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ani, dan selamat Bu Ani ya. Bu Ani sudah bisa melaksanakan coaching ini dengan sangat baik ya Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ani ya. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga